Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi responsi kami yang berjudul Gaya Antar Molekul. Adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama saya sendiri Intervino sebagai moderator dan rekan saya Imam Hidayah Frizal sebagai pemateri, Irfan Gusmantriano sebagai pemateri dan Muhammad Taufik sebagai pemateri. Adapun yang pertama tujuan dari praktikum ini. Adapun tujuan dari praktikum ini yaitu untuk mengetahui hubungan polaritas molekuler dengan kekuatan molekul di dalam suatu molekul. Nah, yang pertama teori dasar. Uh, Seperti yang kita ketahui bahwa gaya antar molekul yaitu gaya antara satu molekul yang menghubungkan dengan molekul lainnya. Yang mana bisa disebutkan contohnya itu sebagai gaya dispersi, gaya London, gaya ikatan hidrogen. Sebagai contohnya yaitu kita akan mengeksplorasi efek polaritas pada kekuatan gaya antar molekul dan bagaimana gaya antar molekul memiliki sifat mengganggu pada molekul tersebut. Sebagai contoh, jika suatu benda merupakan benda padat, maka gaya tarik menarik benda tersebut akan lebih besar daripada gaya pengganggunya. Namun jika benda tersebut merupakan suatu gas, maka gaya pengganggunya itu lebih besar daripada gaya tarik menariknya. Nah, dikarenakan ada gaya pengganggu dan gaya tarik menarik inilah tercipta suatu kesetimbangan, dan mana kesetimbangan antara gaya tarik menarik dan gaya mengganggu itu disebut dengan cairan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan membahas tentang alat dan bahan. Yang pertama itu alat. Alat yang kami gunakan pada saat praktikum yang pertama itu termometer. Selanjutnya itu beker gelas, batang pengaduk, kertas saring, statif, dan karet gelang. Adapun bahan yang kami gunakan itu air, aseton, heksana, dan etanol. Selanjutnya itu cara kerja. Pertama itu memprediksi polaritas berdasarkan bentuk struktur molekul air, heksana, etanol, dan aseton. Cara kerja yang pertama ini yaitu tentukan bentuk molekul dengan menggambarkan struktur Lewis untuk senyawa air, heksana, etanol, dan aseton. Kemudian Anda akan membuat sketsa bentuk 3D menggunakan notasi WJ dan DAS. Lihat ikatan antar molekul untuk melihat apakah ada di antara mereka yang polar, dan kemudian lihat bentuk molekul untuk melihat apakah molekul itu polar atau non polar. Nah, selanjutnya itu Anda harus dapat memprediksi jenis gaya antar molekul dan bagaimana sifat akan bervariasi antara molekul yang akan Anda uji. Selanjutnya cara kerja yang selanjutnya itu laju evaporasi. Yang memiliki cara kerja yang pertama itu ambil 4 lembar kertas saring dan 5 karet gelang untuk menempelkan kertas ke termometer Anda. Kemudian itu pasang kertas saring ke ujung termometer dengan karet gelang dan kemudian celupkan ke tabung reaksi yang berisi senyawa yang akan diteliti, yaitu heksana, air, etanol, dan aseton. Ketika suhu telah stabil, catat suhu saat kertas pada termometer masih terendam dalam cairan. Ini adalah pengukuran untuk waktu 0,0 menit. Dan selanjutnya itu waktu Anda dimulai ketika Anda mengeluarkannya dari cairan. Letakkan termometer di atas meja di mana bagian ujung termometer yang ada kertas saringnya terletak menggantung sehingga Anda dapat membaca termometer. Mari kita perhatikan gambar berikut. Tempat jelas di sini itu pada air pada waktu 0,0 menit air bersuhu 31 derajat. Pada waktu 30 detik air bersuhu 29 derajat. Dan nampak di sini semakin bertambahnya waktu maka suhu air semakin menurun. Beda dengan heksana. Pada heksana suhu awal yaitu 29 derajat Celcius. Semakin bertambah waktu suhu heksana menjadi turun dan turun naik. Begitu juga dan aseton dan etanol sama dengan heksana. Kemudian itu hasil dan pengamatan. Yang pertama yaitu air. Nampak jelas bentuk molekul air. Air merupakan molekul polar.
dan heksana merupakan molekul nonpolar. Mungkin itu saja presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan melanjutkan apa yang tadi telah disinggung oleh Taufik, yaitu tentang hasil dan pengamatan etanol dan aseton. Di etanol dan aseton sama-sama merupakan molekul polar. Untuk bentuk molekul dari etanol sendiri berdasarkan teori Vesper itu adalah menyerupai huruf V, sementara aseton adalah planar segitiga. Selanjutnya grafik laju evaporasinya. Untuk laju evaporasi H2O, berdasarkan grafik laju evaporasi H2O cenderung konstan, sementara laju evaporasi dari etanol dan heksana itu naik turun. Kita lihat pada grafik, pada heksana dan aseton, suhu yang awalnya tinggi sempat turun drastis, namun kembali lagi berubah menjadi suhu kamar. Ini disebabkan karena laju evaporasinya yang besar. Urutan laju evaporasi dari sampel yang ada berdasarkan percobaan yang dilakukan. Yang pertama, laju yang paling cepat adalah heksana, lalu aseton, etanol, dan air. Berdasarkan ikatannya, air dan etanol memiliki ikatan hidrogen, sehingga ikatannya lebih kuat, yang menyebabkan laju evaporasinya itu lambat. Sementara pada aseton dan heksana, ikatan yang ada pada molekul tersebut tidak sekuat ikatan hidrogen pada air dan etanol, sehingga laju evaporasinya lebih cepat jika dibandingkan dengan air dan etanol. Mungkin sekian, selanjutnya dikembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baiklah teman-teman, kita masuk ke slide yang terakhir. Itu kesimpulan dari materi gaya antar molekul. Polaritas molekul merupakan kemampuan molekul dapat menjadi kovalen polar. Sedangkan kekuatan antar molekul merupakan kekuatan yang dikarenakan adanya gaya dispersi London, gaya hidrogen, ikatan ion, dipol-dipol dan lainnya. Dua hal ini saling berhubungan dikarenakan apabila kekuatan antar molekul suatu zat lemah, maka polaritas zat tersebut semakin lemah. Begitu juga sebaliknya. Ketika kekuatan antar molekul kuat, maka polaritas suatu molekul tersebut, polaritas senyawa tersebut juga akan semakin kuat. Pada percobaan ini, uji evaporasi yang cepat yaitu etanol, aseton, dan yang lambat itu ada heksana dan air. Nah, ini menandakan bahwa heksana dan air ini memiliki gaya antar molekul yang